Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial 6. Hari ini kita akan melanjutkan materi dengan membahas modul 7 tentang evaluasi proses dan hasil belajar IPA. Bersama saya Erlin Mariani selaku tutor pengampu mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Adapun tujuan perkuliahan hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian evaluasi, mahasiswa dapat menjelaskan tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi pendidikan di SD. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis alat evaluasi proses belajar IPA di SD. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan langkah-langkah penyusunan alat evaluasi proses belajar SD. Mahasiswa dapat menjelaskan syarat dan jenis alat evaluasi hasil belajar IPA di SD. Ada 3 kegiatan belajar pada modul 7. Yang pertama adalah evaluasi pendidikan di SD, pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi. Kegiatan belajar 2, evaluasi proses belajar IPA di SD. Kegiatan belajar 3, evaluasi hasil belajar IPA di SD. Kita mulai dengan kegiatan belajar 1, yaitu membahas tentang evaluasi pendidikan di SD, pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian, pengumpulan, dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk keperluan perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, dan untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu peningkatan kemampuan yang diperoleh peserta didik tidak hanya dari guru selama belajar, tetapi juga dari apa dan siapa saja selama peserta didik dalam keadaan bangun atau tidak tidur. Sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yaitu peningkatan kemampuan yang diperoleh peserta didik dari gurunya pada waktu belajar, bertujuan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. Taksonomi tujuan pendidikan menurut B.S. Bloom dan kawan-kawan, terdapat 3 kawasan atau ranah, yaitu ranah kognitif atau ranah proses berpikir, ranah afektif atau ranah sikap hidup, dan ranah psikomotor atau ranah keterampilan fisik. Jenjang setiap ranah untuk kognitif, C1-nya dalam bentuk ingatan, C2-nya dalam bentuk pemahaman, C3 dalam bentuk penerapan, C4-nya adalah dalam bentuk analisis, C5 sintesis, dan C6 penilaian. Sementara ranah afektif, A1-nya berupa menerima, A2-nya tentang menanggapi, A3 menghargai, A4 mengatur, A5 menjadi pola hidup. Sedangkan ranah psikomotor, P1 tentang persepsi, P2 tentang siap bertindak, P3 menirukan, P4 gerak mekanik, dan P5 gerak kompleks. Berikut ini adalah tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU PN nomor 22 tahun 2006. Yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. 3.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi. Dan yang keempat, kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hasil evaluasi memberi masukan pada kualitas proses pembelajaran dan kualitas tujuan yang telah dicapai. Dengan kata lain, ada hubungan timbal balik antara ketiga aspek tersebut. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, harus tergambar konsep apa yang ingin dikembangkan, pada ranah yang mana, dan pada jenjang apa. Rencana pelaksanaan pembelajaran inilah yang dipedomani dalam proses belajar mengajar atau proses pembelajaran, dan juga yang dipedomani dalam evaluasi proses maupun evaluasi hasil pembelajaran. Setiap tujuan atau indikator pembelajaran memiliki proses pembelajaran tertentu dan mempunyai alat ukur tertentu. Setelah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut selesai, perlu diadakan penilaian apakah benar-benar tujuan sudah tercapai. Kalau hasilnya baik, berarti proses sudah baik dan tujuan pembelajaran sudah dicapai. Selanjutnya, peserta didik dapat meneruskan pembelajaran, kemudian di dalam penilaian, dilihat hasilnya, dan selanjutnya sampai pada sejumlah kompetensi terakhir pada 1 jam pelajaran. Sebaliknya, dapat terjadi yaitu dari sejumlah kompetensi tersebut, hampir seluruh peserta didik hasil evaluasinya kurang baik. Adapun penyebab hasil evaluasi seluruh peserta didik kurang baik, yang pertama adalah proses pembelajaran kurang baik atau kurang tepat. Dengan demikian, guru harus mengulangi proses pembelajaran dengan metode yang lebih tepat. Kedua, kemungkinan proses pembelajaran sudah tepat. Hasil evaluasi yang kurang baik tersebut bukan disebabkan metode, tetapi kompetensi terlalu tinggi. Artinya, sebelum kompetensi tersebut diajarkan, ada tujuan yang lebih rendah atau prasyarat yang harus dikuasai terlebih dahulu. Ini berarti proses pembelajaran diulangi dengan berpedoman pada kompetensi yang lebih rendah atau yang menjadi prasyarat. Proses penyempurnaan hasil evaluasi atau proses peningkatan daya serap seperti inilah yang biasa disebut evaluasi proses atau biasa disebut evaluasi formatif. Setelah proses pembelajaran berlangsung beberapa minggu, telah banyak pokok bahasan yang telah dibicarakan, penilaian formatif atau penilaian proses selalu dilaksanakan. Tiba saatnya untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik. Kemajuan ini akan digunakan sebagai laporan baik kepada kepala sekolah maupun kepada orang tua peserta didik. Untuk mengetahui kemajuan peserta didik tersebut, diperlukan pengukuran yang menggunakan alat ukur atau tes. Hasil pengukuran inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk memberi nilai. Hasil pengukuran ini yang dicantumkan dalam buku kemajuan peserta didik atau buku rapor. Kita lanjutkan dengan kegiatan belajar 2, yaitu membahas evaluasi proses belajar IPA di SD. Adapun tujuan evaluasi proses belajar IPA di SD adalah 1. Memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 2. Memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya. 3. Mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar. 4.
bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri. 5. Mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 6. Mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga mempunyai kesadaran dan keagungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh, perhatikan tujuan mata pelajaran IPA di kelas 4 SD di bawah ini. Siswa mampu melakukan percobaan dan menafsirkan hasilnya untuk memahami sifat-sifat, kegunaan, dan daur air. 2. Siswa mampu melakukan percobaan dan menafsirkan hasilnya untuk mengenali sifat-sifat, kegunaan, dan cara pelapukan butiran serta memahami bagian-bagian tanah, penyuburan dan pengikisannya, sehingga menyadari perlunya perlindungan dan pelestarian alam. Siswa memahami susunan, sifat dan kegunaan udara serta pengertian atmosfer dengan melakukan percobaan, pengamalan, dan menafsirkan informasi. Siswa mengenali pernapasan, susunan tubuh, fungsi dan kekuatan rangka, serta tanda-tanda pertumbuhan makhluk hidup dengan menafsirkan informasi hasil pengamatannya. Siswa mampu melakukan percobaan untuk memahami bunyi dan sifat-sifatnya. Siswa dapat mengembangkan kemampuan merancang dan membuat karya berupa benda atau sistem sederhana dengan menetapkan pengetahuannya tentang air, udara, dan bunyi. Selanjutnya kita akan membahas pengertian evaluasi proses belajar IPA. Evaluasi proses bermaksud untuk menambahkan informasi sejauh mana kegiatan pembelajaran membawa pengaruh pada peserta didik. Dengan hasil evaluasi proses, dapat menentukan sikap apakah proses pembelajaran sudah dapat pindah pada pokok bahasan atau subpokok bahasan yang berikutnya atau guru belum boleh pindah. Ia harus mengulangi metode yang lain atau sebagian peserta didik yang harus diulangi pembelajarannya, sedangkan yang lain dapat melanjutkan dengan pembahasan yang baru. Hubungan hasil evaluasi proses pembelajaran dan alternatif pembelajaran dapat dilihat pada bagan berikut. Bagan ini dapat diartikan bahwa selama hasil proses pembelajaran belum baik, latihan berbagai cara harus diupayakan agar membuahkan hasil yang baik. Perlu diingat kembali bahwa hasil proses pembelajaran tidak hanya mengenai kecerdasan kognitif, tetapi juga kepribadian dan penampilan. Evaluasi proses bermaksud untuk mendapatkan informasi sejauh mana kegiatan pembelajaran membawa pengaruh pada peserta didik. Seberapa jauh peserta didik dapat menguasai apa yang dibelajarkan, baik mengenai materi pelajaran, nilai dan sikap yang tersirat di dalam materi itu, serta kemampuan keterampilan yang telah dicapai pada waktu menemukan konsep IPA tersebut. Karena yang ingin diketahui adalah kualitas pembelajaran, maka pada hakikatnya informasi yang terkumpul pada evaluasi proses pengguna pertama adalah pendidik atau guru. Dengan hasil proses dapat menentukan sikap apakah proses pembelajaran sudah dapat pindah pada pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang berikutnya, atau guru belum boleh pindah. Ia harus mengulangi dengan metode lain, atau sebagian peserta didik yang harus diulangi pembelajarannya,
sedangkan yang lainnya dapat melanjutkan dengan pembahasan baru. Jadi tidaklah wajar kalau hasil evaluasi proses diikut sertakan dalam menentukan nilai akhir peserta didik. Hasil evaluasi yang kurang memuaskan berarti terdapat pada kekurangsempurnaannya dalam proses pembelajaran, dan kekurangan ini harus diperbaiki segera sehingga hasil evaluasi setelah perbaikan proses menjadi sempurna atau lebih baik daripada hasil evaluasi proses yang pertama. Demikian kemungkinan beberapa alternatif proses pembelajaran yang harus dilaksanakan. Alat evaluasi proses belajar IPA di SD yang pertama adalah alat evaluasi untuk mengukur kognitif, bisa berbentuk tes objektif atau uraian. Pemilihan jenis tes tergantung waktu yang tersedia. Proses berpikir yang diukur, sifat materi yang akan ditanyakan, dan banyaknya peserta didik dalam satu kelas. Penilaian proses diatur sendiri waktunya oleh guru pada proses pembelajaran berlangsung. Ada guru yang menyiapkan waktu beberapa menit sebelum pembelajaran selesai untuk menanyakan materi yang baru saja diajarkan. Ada yang memberikan pertanyaan lisan sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Contoh alat evaluasi proses belajar IPA di SD. Seorang guru IPA kelas 6 pada semester pertama baru saja menyelesaikan 70 menit dari jatah waktu mengajar yang lamanya 80 menit. Guru tersebut memutuskan bahwa 10 menit terakhir digunakan untuk mengerjakan tes mengenai evaluasi proses pembelajaran. Bentuk pertanyaan adalah objektif, yaitu melengkapi pilihan yang jumlah pertanyaannya 8 butir. Contoh kedua yaitu guru IPA kelas 4 pada semester pertama mendapat jatah waktu 3 pertemuan setiap minggu. Tiap pertemuan lamanya 2 kali 40 menit. Kebiasaan guru ini adalah setiap 30 menit digunakan untuk pembelajaran dan 5 menit berikutnya dipindahkan untuk mengukur penguasaan peserta didik mengenai apa yang telah dibicarakan pada waktu 35 menit sebelumnya. Guru menyediakan 4 butir tes objektif melengkapi pilihan untuk dijawab peserta didik. Selanjutnya adalah alat evaluasi untuk mengukur afektif atau kualitas hati nurani. Pengembangan afektif dimulai dari jenjang terendah, yaitu dapat menerima suatu sikap hidup. Misalnya, disiplin diperlukan dalam hidup dan kehidupan. Contoh operasional adalah disiplin diperlukan dalam lalu lintas. Setelah menerima atau A1, harus diupayakan untuk tanggap A2 terhadap konsep itu lalu menghargai A3, mengatur diri A4, dan menjadi pola hidup A5. Contoh upaya melatih siswa memiliki disiplin adalah dengan mengamati atau mengobservasi apakah mereka tepat waktu dalam hal-hal berikut. 1. Datang ke sekolah atau di kelas, membayar SPP, mengikuti upacara sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan tugas praktikum, mengerjakan kebun sekolah, mengerjakan sholat pada waktunya, menepati janji, mengembalikan pinjaman pada waktu yang dijanjikan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah alat evaluasi untuk mengukur keterampilan psikomotor. Pelajaran IPA melatih peserta didik menggunakan indranya, melatih tangannya, indera pendengarannya, indera pengecap, indera pencium, serta peraba, tapi tidak terlalu banyak melatih kaki. 1. Keterampilan menggunakan tangan. Pelajaran IPA melatih peserta didik menggunakan tangannya dengan menggunakan bermacam-macam alat. Misalnya seperti gelas beker, termometer, dan anak timbangan. Cara memegang gelas beker dan menggunakannya mudah
dan sederhana. Biasanya digunakan sebagai wadah untuk zat cair seperti air, larutan, minyak, alkohol, atau tempat air raksa. Sedangkan termometer dipegang dengan dua jari kanan, yaitu ibu jari dan telunjuk. Tempat memegang di tengah termometer, jangan di tempat berkumpulnya air raksa. Lalu anak timbangan yang terbuat dari logam, beratnya 5 mg, kecil dan tipis. Untuk memegangnya biasanya digunakan pinset. Selanjutnya keterampilan menggunakan indera penglihat. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran IPA. Hasil pengamatan yang tepat hanya dapat diperoleh dengan cara melihat yang sudah baku. Ini adalah gambar pengukuran suhu air yang baru dipanaskan. Untuk mengetahui dengan tepat, si pembaca harus meletakkan matanya sama tinggi dengan permukaan air raksa dalam termometer. Kalau mata lebih rendah atau tinggi, hasil pembacaan akan keliru. Untuk itu diperlukan latihan. Selanjutnya keterampilan menggunakan indera pengecap. Yang dilatihkan di SD adalah untuk mengecap rasa manis, pahit, asam, adalah bagian-bagian tertentu dari lidah. Selanjutnya keterampilan menggunakan indera pencium. Bau yang bermacam-macam di alam adalah peristiwa IPA. Melalui bau yang tercium, peserta didik dapat mengenal bahan, karena banyak di antara bahan tersebut memiliki bau khas. Contohnya, cobalah mengenai bau cuka yang digunakan di dapur. Pernahkah Anda mencium bau tape? Samakah baunya dengan asam cuka? Kenalkah Anda dengan belerang, yaitu zat yang berwarna kuning? Adakah baunya khas? Pernahkah Anda mendatangi bengkel las? Terciumkah bau khas yang dikeluarkan oleh gas yang digunakan tukang las? Bukankah tempat penimbunan sampah memiliki bau yang menusuk hidung? Selanjutnya kita akan membahas cara menyusun alat evaluasi proses pembelajaran IPA. Cara menyusun alat evaluasi untuk mengukur kemampuan kognitif selama proses pembelajaran. Contohnya, guru kelas 4 pada pembelajaran IPA akan mengajar dengan pokok bahasan. Udara mempunyai sifat tertentu dan kegunaannya bagi kehidupan dengan subpokok bahasan. Udara terdiri dari gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, uap air, gas-gas dan zat-zat halus atau partikel. Tujuan pembelajaran berbunyi, siswa kelas 4 memahami susunan udara. Kata kerja memahami pada tujuan di atas dapat diartikan misalnya menyebutkan, menjelaskan, membuktikan. Kesimpulannya, setelah pembelajaran dengan metode demonstrasi atau eksperimentasi, siswa telah dapat menyebutkan bahwa udara adalah campuran bermacam gas, menyebutkan bahwa bagian terbesar dari udara adalah nitrogen dan oksigen, menjelaskan bahwa gas yang bercampur di udara dapat berubah komposisinya sesuai dengan lingkungan udara tersebut, menjelaskan kadar uap air di udara tidak selalu tetap, menunjukkan cara untuk menentukan ada tidaknya oksigen di udara, menyebutkan bahwa udara tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan tidak ada warnanya. Kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor antara lain: 1. Menelungkupkan gelas pada lilin yang sedang terbakar dan terapung di atas air. 2. Mengukur perbandingan volume udara yang digunakan lilin yang terbakar. 3. Melakukan beberapa kali pengamatan yang hasilnya relatif sama. 4. Melakukan percobaan yang membuktikan adanya uap air di udara. 5. Melakukan percobaan yang membuktikan kadar oksigen di udara. Peningkatan kualitas kepribadian juga akan dapat dilaksanakan melalui percobaan tersebut, antara lain: 1. Sifat tenggang rasa atau penghargaan pendapat teman akan dikembangkan. 2.
meningkatkan kebersihan, kerapian, dan ketelitian. 3. Meningkatkan disiplin kerja, karena dalam waktu yang telah ditentukan percobaan harus selesai. 4. Sifat kerjasama antara peserta didik dapat dibina dalam percobaan tersebut. Dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari 2-4 orang, menumbuhkan kreativitas untuk mencapai jalan agar percobaan berlangsung dengan baik, cepat, dan tepat. Berikut ini adalah contoh upaya pengukuran pada ranah kognitif. Untuk mengetahui bahwa kemampuan pada ranah kognitif benar-benar telah dikuasai oleh peserta didik, guru dapat bertanya secara lisan atau tulisan. Pertanyaan lisan yang dikemukakan antara lain, campuran gas apa saja yang terdapat di udara? Gas apakah yang volumenya paling banyak di udara? Berapakah perbandingan gas oksigen terhadap gas nitrogen di udara? Samakah perbandingan volume oksigen terhadap volume nitrogen di sembarang tempat? Pertanyaan di atas mengukur kemampuan ingatan atau C1. Jika berhasil dijawab oleh siswa yang kurang mampu di kelas, maka dapat diasumsikan siswa lain telah menguasainya juga. Selanjutnya contoh pertanyaan tulisan. Kalau tidak bertanya dalam bentuk lisan, maka bisa memberikan pertanyaan tertulis. Guru dapat membuat pertanyaan berikut. Jelaskan mengapa perbandingan volume oksigen dengan volume nitrogen di udara selalu tetap, walaupun udara tersebut diambil dari tempat A ataupun dari tempat B. 2. Jelaskan mengapa perbandingan volume oksigen terhadap volume nitrogen tidak berubah, walaupun di tempat sampah yang berbau busuk. Contoh upaya pengukuran ranah psikomotor. Kegiatan yang bisa dilakukan: memilih alat dan bahan yang diperlukan, seperti memilih lilin yang cocok untuk ditutup dengan gelas yang ditelungkupkan, memiliki tempat lilin yang harus terapung di atas air. 2. Cara menyalakan lilin. Dan 3. Cara meletakkan batang penyangga di gelas. Selanjutnya cara menuangkan air ke dalam bejana. Lalu cara menelungkupkan gelas kosong di atas lilin. Cara memberi tanda permukaan air pada gelas sebelum dan sesudah percobaan. Membersihkan kembali alat dan bahan yang digunakan. Menyimpan kembali bahan dan alat yang digunakan. Semua keterampilan yang dilatihkan melalui percobaan ini hendaklah selalu diamati oleh guru untuk setiap peserta didik yang melaksanakannya, agar pengamatan dapat dicatat dengan baik dan dapat ditindaklanjuti. Guru harus mempersiapkan pedoman observasi seperti dicontohkan berikut. Tanda cek dipergunakan untuk menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh peserta didik. Berikut ini adalah format observasi kualitas keterampilan. Baru 3 jenis kegiatan yang sudah baik. Masih ada 6 kegiatan yang harus dilatihkan agar kualitasnya menjadi baik atau baik sekali. 6 jenis kegiatan ini sebaiknya diulang kembali karena kualitas percobaan secara keseluruhan belum memenuhi syarat. Ada jenis kegiatan yang kualitasnya belum baik, dapat ditangguhkan pada percobaan lain yang akan dilaksanakan kemudian, jika secara menyeluruh percobaan sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya adalah contoh upaya pengukuran ranah afektif. Penilaian dapat dilakukan dengan melakukan observasi sikap tenggang rasa, tidak memaksakan kehendak, mau menerima pendapat orang lain, tidak mudah tersinggung, bersedia menjalin persahabatan, dan lain-lain. Tingkat tenggang rasa atau toleransi dari orang per orang tidak sama kuatnya. Ada yang tenggang rasanya sangat rendah, namun ada yang sangat tinggi. Melalui berbagai latihan, kadar tenggang rasa dapat ditingkatkan. Supaya peningkatan dapat diikuti secara berkesinambungan, pencatatan yang teratur harus dilaksanakan dengan menggunakan format observasi. Setelah mengisi format observasi,
Untuk setiap peserta didik, dapatlah ditentukan siapa di antara mereka atau peserta didik yang harus dibina secara intensif. Dapat dibuat lembar observasinya sebagai berikut. Ada 4 indikator untuk melihat kualitas tenggang rasa seseorang. Besar kemungkinan bahwa kalau pada indikator pertama, seseorang berada pada kualitas yang kurang, maka pada kualitas yang lain juga akan di sekitar kurang. Tidak mustahil bahwa penyebaran kualitas tersebut menyebar pada 4 indikator. Seperti yang dicontohkan pada format ini. Selanjutnya pada kegiatan belajar 3, kita akan membahas evaluasi hasil belajar IPA di SD. Pengukuran kemampuan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran meliputi kemampuan berpikir atau kognitif, kemampuan keterampilan atau psikomotor, dan kualitas kepribadian atau afektif. Untuk mengukur kemampuan tersebut diperlukan alat ukur atau tes yang dapat dipercaya, yaitu yang memiliki 1. Validitas atau ketepatan kesahihan yang tinggi, keseimbangan sesuai dengan materi yang dipelajari, daya pembeda yang minimal cukup, objektivitasnya tinggi, reliabilitasnya atau ketetapan yang tinggi. Tes evaluasi hasil belajar ranah kognitif. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar dapat dilakukan sebagaimana pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran, yaitu dengan tertulis dan dengan lisan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi untuk memilih cara pelaksanaan, apakah tertulis maupun lisan. Khusus evaluasi hasil belajar, lebih banyak menggunakan cara tertulis daripada lisan, karena waktu yang digunakan lebih sedikit dan kesempatan memperoleh pertanyaan yang sama untuk semua peserta didik. Selanjutnya, tes evaluasi hasil belajar ranah psikomotor. Hasil belajar dapat diketahui melalui observasi, cara menyelesaikan masalah atau cara merancang dan melaksanakan kegiatan. Untuk mendapat informasi yang akurat terhadap tingkat penguasaan keterampilan tersebut, diperlukan pedoman observasi. Misalnya dalam melaksanakan praktikum, aspek yang dinilai adalah cara memegang, ketelitian menuangkan, semua cairan dapat dipindahkan, hampir tidak ada yang terbuang, waktu pelaksanaan, dan hasil akhir yang baik. Berikut ini adalah contoh format penilaian untuk ranah psikomotor. Yang ketiga adalah tes evaluasi hasil belajar ranah afektif. Untuk mengukur apakah seseorang memiliki tenggang rasa yang cukup atau tidak, kepadanya diminta pendapat apakah isi setuju atau tidak terhadap pernyataan berikut. Saya lebih senang berteman dengan siswa yang pandai. Perkawinan antar suku perlu digalakkan. Baiklah, sekian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.